Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maya Santika dengan NIM 22017037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir individu saya yang ditulis dalam makalah dan dibuat dalam PPT yang berjudul menganalisis penggunaan bahasa slang dalam novel Osis, Girl, dan Troublemaker karya Akila Tisalsabila. Pengertian bahasa slang. Bahasa slang adalah jenis bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu seperti anak muda atau komunitas tertentu untuk mengekspresikan diri secara santai dan tidak formal. Menurut Pei dan Gaynor, dalam Pandati et al. 2019 menjelaskan bahwa slang adalah gaya bahasa dalam penggunaannya secara umum, dihasilkan melalui adaptasi yang populer dan perluasan makna dari kata-kata yang tersedia serta dengan menyusun kata-kata baru tanpa memperhatikan standar-standar skolastik dan prinsip-prinsip linguistik dalam pembentukan kata-kata. Umumnya terbatas pada golongan dan kelas-kelas sosial atau kelompok tertentu. 2. Teori. Teori yang digunakan ada dua, yaitu teori sosiolinguistik, di mana teori ini mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, termasuk penggunaan bahasa slang dalam konteks sosial. Yang kedua yaitu teori variasi bahasa. Teori ini mempelajari variasi bahasa yang terjadi dalam komunitas bahasa, termasuk perubahan bunyi, pemendekan kata, singkatan, akronim, dan frasa. Selanjutnya yaitu bentuk bahasa slang dalam novel Osis, Girl, dan Troublemaker karya Akila Tisalsabila. Yang pertama, ditemukan bahasa slang dalam bentuk interjeksi. Dapat dua kata, yaitu kata anjir dan anjir. Kata anjir adalah bentuk interjeksi dari bahasa Indonesia. Yang kedua, anjir. Kata anjir merupakan bentuk interjeksi dari kata anjing yang diperhalus menjadi anjir. Kata anjir digunakan sebagai bentuk ekspresi untuk mengungkapkan keterkejutan. Yang kedua, dapat ditemukan bahasa slang dalam bentuk singkatan, yaitu ada kata cogan. Di sini kata cogan merupakan singkatan dari cowok ganteng. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk kepada laki-laki yang tampan atau menarik secara fisik. Yang kedua yaitu kata pede, merupakan singkatan dari percaya diri. Yang ketiga yaitu kata lemot, adalah singkatan dari lemah otak. Kata lemot tidak hanya digunakan untuk manusia tetapi juga seperti barang elektronik, di mana contohnya misalnya laptop yang lemot karena ada gangguan. Yang keempat yaitu kata baper. Kata baper adalah singkatan dari bawa perasaan. Yang kelima, alay. Kata alay merupakan singkatan dari anak layangan. Ini biasanya digunakan pada anak remaja masa sekarang. Yang ketiga yaitu bahasa slang kekinian. Terdapat kata lebay, goblok, bego, dan jomblo. Lebay adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu berlebihan atau dramatis dalam tindakan, ucapan, ataupun ekspresi. Kata goblok, istilah kasarnya digunakan untuk menyebut seseorang yang dianggap bodoh atau kurang cerdas. Yang ketiga itu kata bego. Istilah ini digunakan untuk menyebut seseorang yang dianggap bodoh atau kurang cerdas. Yang keempat yaitu kata jomblo, merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang belum memiliki pasangan atau yang belum menjalin hubungan percintaan. Yang kelima yaitu kata kepo.
Kepo adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah ingin tahu atau suka ikut campur urusan orang lain. Yang keenam, kata gombal. Kata gombal digunakan untuk menyebut ucapan atau kata-kata manis yang biasanya digunakan untuk merayu atau mengungkapkan perasaan romantis kepada seseorang. Yang ketujuh yaitu kata bolos. Kata bolos adalah kata yang memiliki arti tidak masuk atau absen dari suatu kegiatan tanpa izin atau alasan yang sah. Yang kedelapan adalah kata hits. Kata hits diadaptasi dari bahasa Inggris, di mana hit juga diartikan sebagai sesuatu yang sukses, besar, atau sangat populer. Yang keempat, ditemukan bahasa slang dalam bentuk yang dipendekkan. Yang pertama yaitu kata pakai. Kata pakai merupakan singkatan dari kata pakai. Dalam bahasa Indonesia, pakai berarti menggunakan atau memakai. Yang kedua, kata kalau. Kata kalau merupakan singkatan dari kata kalau. Dalam bahasa Indonesia, kalau berarti jika atau apabila. Yang ketiga yaitu kata bully. Kata bully merupakan serapan dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, bully merujuk pada seseorang yang mengintimidasi atau mengganggu orang lain secara berulang-ulang. Yang kelima yaitu bahasa slang dalam bentuk rumahan. Yang pertama yaitu nyokap. Nyokap adalah bentuk kata informan atau slang dalam bahasa Indonesia yang berarti ibu. Kata ini dikatakan bentuk rumahan karena merujuk kepada ibu. Yang kedua yaitu kata guys. Kata guys adalah bentuk rumahan karena digunakan pada teman-teman yang sudah akrab, bahkan sering digunakan pada ikatan saudara. Geng. Yang ketiga itu kata geng. Kata geng merupakan kata rumahan sebab sering digunakan juga di dalam lingkungan keluarga antara persepupuan ataupun kakak beradik ataupun satu keluarga. Yang keempat yaitu kata bro. Bro adalah singkatan dari brother yang biasanya juga digunakan dalam keluarga antara adik dan abang ataupun sebaliknya. Yang terakhir kita masuk ke dalam simpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan bahasa slang dalam novel Osis Girl dan Troublemaker, karya Akilati Salsabila, ditemukan 5 bentuk dan makna bahasa slang yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kutipan dialognya. Dan bahasa slang bentuk kekinian adalah bahasa slang yang menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dalam novel Osis Girl dan Troublemaker, karya Akilati Salsabila, karena bentuknya yang menarik dan simpel untuk diucapkan dalam berkomunikasi, dan bahasa yang sering juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kalangan anak-anak remaja. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.